Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu saya dengan pembahasan kualitatif voice. Nah, saya sebutnya kualitatif voice saja karena saya nyicil buku penelitian kualitatif itu saya kasih judul kualitatif voice. Tapi saya suwe deh, karena itu hanya menyesuaikan jika saya ngajar kualitatif, saya nyicil tambahi beberapa paragraf, terus nanti 1 tahun lagi baru kemudian ngajar kualitatif, lalu tambahi lagi. Oke. Nah, kali ini apa? Kali ini saya akan membahas secara sederhana pengertian coding itu dan berapa macamnya coding. Coding itu apa? Coding itu adalah mengkode, menandai data-data kualitatif yang kita peroleh sehingga bisa berbunyi nanti secara ilmiah, sehingga bisa memberikan suatu pemahaman konseptual terhadap apa yang sedang kita teliti. Biasanya ada beberapa kasus teman-teman atau beberapa mahasiswa yang di luar psikologi kayaknya kalian psikologi yang ketemu dengan saya kayaknya tidak melakukan coding tetapi langsung coba dari transkrip wawancara baru kemudian diimajinasikan kayaknya ini seperti itu. Nah, ini nggak kokoh. Tapi kalau dengan teknik coding kita akan menjadi kokoh datanya sehingga data itu lebih berbobot sehingga penyimpulan konsep temuan kita itu mendapatkan data yang cukup berbobot atau berdasarkan pada data yang cukup berbobot, tidak hanya kutipan-kutipan saja. Oke. Nah, saya akan jelaskan dulu lah pengertian coding dan kemudian ada berapa macam sih sebenarnya teknik coding itu, teknik menandai data dalam penelitian kualitatif. Oke? Kita ikuti episode berikut. Ya, teman-teman, sekarang kita akan pahami dulu apa sih teknik coding. Teknik coding itu bagian dari langkah-langkah menganalisis data dalam penelitian kualitatif. Itu Anda yang sudah paham dan baca-baca penelitian kualitatif akan paham tentang teknik coding. Atau kalau belum paham, mari jangan lupa ikuti serial penjelasan saya dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share untuk teman-teman Anda yang membutuhkan. Oke, teknik coding. Yes, apa gunanya kita itu harus membuat coding? Nah, kita akan bisa melakukan analisis data dan membuat laporan penelitian ketika kita sudah melalui tahapan coding. Oke, tanpa ada tahapan coding, saya kira hasil penelitian Anda diragukan. Kalau saya menguji, balik, tak lulus saya. Oke. Karena ini paling penting, karena apa ya? Penelitian kualitatif itu kan kadang kalau di psikologi seperti terdiskriminasi atau menjadi non mainstream yang itu apa ya, bergerak di luar mainstream yang sangat kualitatif. Makanya ini harus dibela. Nah, coding dilakukan karena data yang terkumpul itu perlu dipahami berdasarkan kategori-kategori psikologis, sehingga bisa dijadikan sebagai bahan untuk menyusun temuan penelitian sampai menjadi teori. Kalau temuannya itu menjadi teori, jadi kita akan bisa mengokohkan data kita sehingga sejauh itu objektif sebagaimana yang dikatakan oleh si subjek, maka itu ya objektif. Nah, ini kan biasanya begitu, membuktikan objektivitas dari penelitian kualitatif kadang sulit karena sudah tercemar bahwa penelitian kualitatif itu adalah subjektif, interpretatif. Sudah, itu perdebatan yang bisa kita diskusikan lebih lanjut. Nah, kalau menurut Saldana, kutip dari Saldana analisis data kualitatif, nah itu prosesnya ada yang ini akan ada kode ya. Kode itu adalah sesuatu yang real. Jadi yang real itu yang kita kode. Kita tandai ada berapa kode. Biasanya satu transkrip itu bisa banyak kode, bisa puluhan, bisa ratusan. Kalau seluruh hasil penelitian, data penelitian bisa ribuan nanti kodenya. Bagaimana?
Nah, karena ribuan ya kita harus menyusun dengan secara baik bagaimana penelitian kualitatif memiliki data yang benar-benar disupport oleh kode-kode yang handal. Jadi, apa gunanya kode? Gunanya kode itu bisa menarik sesuatu yang real, yang faktual, itu ke dalam abstraksi teoritis. Nah, di dalam bukunya Saldana itu ada ini ya 1, 2, 3, 4 ya. Kira-kira ada 4 tahapan atau 5 ya. Jadi kode itu adalah fakta-fakta yang kita kode. Nanti bagaimana caranya? Ikuti episode berikutnya. Tapi jangan lupa ya, bantu dong subscribe, like, share, dan bagikan pada teman-teman Anda yang membutuhkan pemahaman atau pengasahan keterampilan teknik coding. Oke, jadi ada kode, kemudian kategori. Jadi kalau fakta-fakta itu kita kode, kita kumpulkan, nanti kita namai, kita bundeli gitu ya. Kita bundeli. Kalau ini misalnya, ini kan bundel besarnya adalah pointer laser. Nah, bagaimana kemudian ini pecahan-pecahan itu bagian dari kategori-kategori. Ya, kalau saya umpamakan seperti itu. Jadi ada kategori atau subkategori. Jadi kategori subkategori ini bisa mulur-mulur. Tergantung pada banyaknya yang kita kode. Jadi nanti enaknya itu subkategori akan dikumpulkan menjadi subkategori, sejumlah subkategori dikumpulkan menjadi kategori. Nah, sejumlah kategori itu seperti di Saldana itu kemudian dinamakan apa? Themes atau konsep. Jadi bagaimana kita membangun konsep temuan berdasarkan pada disiplin ilmu kita, ya kita nanti akan terpaku pada kategori-kategori yang kita kumpulkan. Kemudian kalau kita mau membangun teori, ya nanti akan ada teori yang kita bisa jelaskan. Nah, dari sini berarti apa? Dari yang partikuler ini pada yang general. Dari yang real jadi yang abstrak. Inilah proses penelitian yang kemudian penelitian kualitatif yang kemudian bisa menarik suatu fenomena menjadi ilmu pengetahuan yang objektivitasnya terjaga. Karena penelitian kualitatif kadang dianggap miring dan kemudian diragukan objektivitasnya, maka dengan kode inilah kita mempertahankan objektivitas meskipun sambalnya dikit 4. Tapi kalau objektif, tapi meskipun itu objektif, tapi meskipun itu sedikit maksud saya, tapi objektif, maka kredibilitas kita sebagai seorang ilmuwan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi begitu ya. Ini gunanya apa? Gunanya kita menguasai keterampilan kode. Lanjutnya, kode. Para peneliti kalau ingin mahir dalam melakukan analisis kualitatif, dia harus belajar kode dengan baik dan mudah loh. Karena apa? Keunggulan penelitian sebagian besar bertumbuh pada keunggulan kode. Nah, ini menurut Strauss dalam bukunya Qualitative Analysis for Social Science. Jadi, kode tidak bisa ditinggalkan bagi Anda, apalagi pemula penelitian kualitatif. So, perhatikan ini karena kalau ketemu saya ngancem di sidang-sidang penelitian kualitatif, di sidang-sidang skripsi atau di sidang-sidang tesis, saya akan kejar ini karena apa? Kredibilitas, objektivitas itu perlu dijaga dan dibuktikan. Meskipun transkrip wawancara Anda tidak Anda sertakan, tapi kalau lembaran-lembaran kode yang Anda sertakan itu akan menjadi sesuatu yang lebih berharga. Oke, lanjut. Apa itu kode? Kode dalam penjelasan kualitatif sering berbentuk kata aku, kamu, sedih, gembira, nangis, atau frase pendek. Jadi sekumpulan kata itu namanya frase. Bisa frasenya 2 kata, bisa 3 kata, tergantung. Yang ditandai oleh atribut sumatif atau kesimpulan akhir dari fakta yang kita temukan. Atau yang menonjol, apa yang menonjol kemudian kita tandai. Jadi ini kode itu adalah menemukan fakta yang berserak yang kita kumpulkan. Ini tidak akan ada artinya kalau tidak kita temukan. Nah, bagaimana cara menemukan? Cara menemukannya adalah dengan apa? Satu adalah dengan menemukan kata atau frase yang menonjol, ada atribut sumatif. Kemudian evokatif, sesuatu yang menggugah. Wow, ini kayaknya ada tone, ada yang menggugah. Misalnya kita dengarkan rekaman
bahasanya itu misalnya itu, wah ini harus ditandai. Atau sesuatu yang ekspresif yang itu kemudian ada informasi atau kata-kata yang kita transkrip itu menggugah sesuatu, atau kita bikin video itu ada yang menggugah produknya atas data yang berbentuk bahasa atau visual. Nah, ini soal data. Jadi data itu tidak hanya berbagi wawancara loh, Kang, Yu, Mas, Mbak. Nah, data itu bermacam-macam. Jadi yang kita coding itu apa sih? Yang kita coding itu satu, transkrip wawancara. Jadi ketika Anda wawancara, bisa Anda transkrip. Nah, tanpa ditranskrip, kita tidak bisa menemukan fakta itu. Kemudian, catatan lapangan. Kita observasi partisipan, misalnya kita bikin catatan lapangan itu. Kemudian, kita akan memiliki sekumpulan fakta dari catatan lapangan. Atau jurnal, ya barangkali kita ingin mengoleksi pendapat-pendapat orang, tidak boleh kita coding. Jadi kalau secara teori nanti mungkin bisa kita gunakan kode untuk apa ya, nge-grab ya, seperti bibliometrik. Kalau nggak salah ya, kalau teknik bibliometrik terhadap hasil penelitian itu menggunakan coding ini. Atau dokumen itu bisa surat menyurat. Kalau dulu ada ya, kalau sedang itu kirim surat, ya, itu bisa kita pinjam. Kalau boleh dan kalau ada, atau dokumen apa ya, dokumen rahasia, dokumen pernikahan misalnya, atau dokumen yang lain lah, atau literatur, atau artefak. Nah, artefak itu apa ya? Kumpulan situs-situs budaya atau peninggalan-peninggalan bersejarah, itu sebenarnya bisa kita kode. Nah, ini di lain waktu lah kalau saya mungkin sempat untuk mengonceki tentang bagaimana mengkode artefak. Fotografi bisa, kemudian video juga bisa, website, surat elektronik, email, atau status Facebook, status IG, status yang ada di media sosial, atau komentar-komentar di media sosial, itu kita coding sedemikian rupa sehingga kita bisa menemukan fakta-fakta yang otentik. Oke. Lanjut, apa itu kode? Pengkodean belum membentuk ilmu. Jadi kalau tadi masih kode, subkategori, dan tema atau konsep, kemudian teori. Nah, kalau sudah sampai teori itu bisa disebut ilmu. Tapi secara proses kita tidak menganggap itu sebagai sebuah ilmu, karena nanti tergantung. Kalau penelitinya seperti saya psikologi, ya nanti ujungnya akan ketemu konsep-konsep psikologi. Tapi kalau orang tarbiyah, faktanya nanti akan bergeser dipahami menjadi apa ya, bahasa-bahasa keilmuan yang ketarbiyahan atau kependidikan. Nah, kode itu adalah kerja utama kita di dalam melakukan interpretasi. Jadi ini bahan. Jadi kita begini teman-teman. Boleh jadi Anda itu ketika berusaha untuk menafsirkan kalau dengan kode itu tidak berdasarkan sesat, tapi biasanya mahasiswa itu kalau tidak punya kode ya dari wawancara itu kesannya begini. Kalau seperti orang bercerita tapi berdasarkan pendengarannya, sehingga yang paling terkesan yang kemudian diceritakan. Biasanya begitu kalau memaparkan data penelitian kualitatif. Nah, yang saya sebut tadi salah itu seperti itu. Tapi kode itu adalah apa ya, kerja utama. Nah, kode juga berarti kesimpulan pertama dari data atau pemadatan fakta. Nah, ada proses mendapatkan fakta yang paling otentik itu bagaimana ya, dengan pemadatan fakta atau mencari fakta yang paling spesifik yang kita temukan di setiap data. Bukan reduksi singkat atau kesimpulan sederhana. Jadi kita belum bisa menyimpulkan itu. Nah, ini yang paling usia, sehingga saya biasanya melarang ojo nyimpulkan isi, ojo menjudgment dulu bahwa ini adalah bagian dari nanti dulu. Nah, hal-hal itu nanti kita akan ketahui lebih lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, menurut Saldana ada beberapa contoh kode. Anda akan pilih salah satu di antara berapa ini. Mungkin banyak ya teknik kode, tapi saya menyampaikan ada 3. Yang pertama adalah descriptive code. Satu kata yang dikapitalisasi pada kolom kanan yang menunjukkan sebuah kesimpulan data yang dikutip. Itu ini saya kasih terjemahan biar Anda
bisa memahami. Nah, I noticed that the great majority of bla bla bla. Atau saya perhatikan sebagian besar rumah memiliki pagar rantai depan mereka. Ada banyak anjing yang ditempatkan dekat pagar. Lalu tertulis di pagar itu, waspada, ada anjing. Nah, jadi kalau ini disimpulkan, maka itu ada gejala namanya atau tanda-tanda namanya security. Maka di dalam teknik deskriptif kita melihat deskripsinya dan kemudian kita menyimpulkan sementara ini adalah tanda-tanda security. Nah, itu namanya descriptive code. Kemudian yang kedua adalah in vivo code. Ada program ya, ada program namanya in vivo. Mungkin ya seperti ini. Nah, kalau in vivo ini biasanya saya gunakan juga. Saya suka karena lebih otentik. Kode yang secara langsung diambil dari kata-kata partisipan. Nah, karena penelitian kualitatif itu biasanya lebih emik, maka in vivo code ini sepertinya jauh lebih cocok untuk saya atau untuk mengokohkan filosofi penelitian kualitatif yang lebih memihak kepada bahasa-bahasa ini. In vivo's meaning is bla bla. Dan kode yang mengacu pada kata atau frase singkat yang ditemukan di bahasa aktual subjek. Jadi in vivo ini adalah kita menemukan bahasa aktual di subjek. Kalau bahasa aktual ini sudah bermakna psikologi, ya ambil aja menurut saya. Nah, bahasa ini adalah istilah yang juga digunakan oleh partisipan sendiri. Ini menurut Strauss. Jadi in vivo lebih ideal menurut saya. In vivo lebih ideal karena kita kulaan, dan ini lebih kulaannya lebih kepada orang lain, subjek yang kita teliti, dan ini jenisnya dapat karena saya juga belajar ini jenis, maka ya pilihan saya. Lanjut, istilah yang muncul dari cerita rakyat atau masyarakat. Jadi kita bisa mendapatkan hal-hal yang unik yang kapasitas bahasa kita mungkin terbatas karena kita terbiasa dalam budaya akademik tidak memiliki bahasa-bahasa itu. Tapi kalau dengan in vivo kita bisa mendapatkan bahasa-bahasa otentik, bahasa-bahasa original itu untuk kita gunakan. Siapa tahu nanti menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang baru. Ini yang penting. Nah, contohnya ini, how as in constant in my life. That's nice. I really feel comfortable around you. Jadi, nah ini yang paling menonjol apa? Karena subjeknya sudah menceritakan terkait dengan comfortable, maka kodenya diambil comfortable. Nah, ini satu rangkaian kalimat yang kemudian ditemukan sebuah fakta. Di kode itu menemukan sebuah fakta apa di dalam data penelitian. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah initiator code, frase atau first impression, kesan pertama yang ditemukan dari proses open-ended. Nah, silakan ini dilihat di bukunya, nggak tahu ini punya siapa ya, kutip ini. Sepertinya juga di Sadana. Ya, di Sadana. Jadi informasi ini ya misalnya ini hasil transkrip wawancara atau transkrip transkrip catatan lapangan, maka kita akan temukan berapa fakta yang muncul. Dan ini di contoh ini ditemukan 3 fakta. Jadi hati-hati, kita harus mencermati, harus mencermati dalam satuan informasi, satuan kalimat itu ada berapa fakta, maka kita akan keluarkan fakta itu. Kalau ini ada 3 fakta, maka ini sesuatu yang menonjol itu biasanya first impression. Inilah yang kemudian diambil. Contohnya teacher's pet itu merupakan kesan pertama yang diambil dari fakta 1 yang ditemukan. When he was growing up young in school, he was a people pleaser and his teacher allowed him to date. Jadi kemudian impresinya adalah respect, bagaimana cintanya seorang guru pada seorang pemuda itu. Nah, itu teman-teman jenis-jenis coding. Nah, sesi berikutnya saya akan langsung memandu secara teknis ya bagaimana teknik coding, tapi tidak saya satukan dengan video ini dan video berikutnya biar tidak lama-lama. Kalau Anda ingin pemahaman tentang teknik coding apa saja, dari sini sebenarnya Anda sudah cukup sih, sudah cukup memahami. Tapi kalau lebih cukup lagi,
Karena ada beberapa kasus-kasus yang lebih rigid bagaimana teknik in vivo yang kemudian diselaraskan dengan tadi tahapan kode, subkategori, kategori, kemudian tema atau konsep dan teori yang kita temukan. Oke, demikian ya untuk penjelasan ringkas tentang apa itu coding dalam penelitian kualitatif. Selamat menikmati, semoga ini membantu teman-teman untuk berjaya di dalam membangun konsolidasi penelitian kualitatif berdasarkan data-data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tapi ini masih dalam rangka memahami apa itu pengertian dan macam-macamnya coding yang digunakan oleh beberapa ahli dan kualitatif. Sekian, terima kasih guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share kepada teman-teman Anda agar ini berguna untuk Anda semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.